Assalamualaikum Maudien. Jumpa lagi dengan gua di channel Dede Sumitra. Kali ini gua lagi silaturahmi di rumahnya Wawan Irawan Pro. Siap. Ya, salah satu teman kita yang terdampak pandemi corona lah, yang jobnya berkurang drastis juga. Betul. Apa kabar, Wan? Alhamdulillah sehat. Gimana Sehat, Om ya? kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wan, gimana Wan? Ceritain dulu dong Wan, apa awal-awal lu bisa maksudnya bisnis di dunia usaha, di dunia audio. Cerita itu gimana Wan? Dulu awalnya malah nggak langsung di audio. Awalnya itu saya di genset. Oh, genset. Operator genset. Operator genset. Terus ya jalan lah tuh dari operator genset, bisa bawa mobilnya. Jadi kemana-mana tuh. Dulu kan kalau sekarang genset tuh udah naik ke engkel. Kalau dulu nggak, hardtop Digeret, ditarik gitu ya. Ditarik. Nah, situlah berapa tahun lah, ada lama. Berapa tahun? Ada 3 sampai 4 tahun lah. 3 sampai 4 tahun. 2 tahun operator, 2 tahunnya lagi drivernya. Oke, terus ceritanya bisa sampai ke audio tuh gimana? Ya dulu dari kan kalau genset tuh ke mana aja tuh, tapi dulu fokusnya genset itu di film, nggak di event malah. Di film, berarti kontrak ya kalau di film. Panjang itu biasanya ya? Dulu masih zamannya ada Multivision Plus tuh PH-nya. Oh, panjang kalau itu sewa itu lumayan tuh. Nah kebetulan yang punya genset itu deket dari rumah, makanya ikut tuh sama dia. Nah, terus saya ketemu. Kalau Sabtu Minggu kadang kan genset disewa buat dangdutan tuh di hajatan gitu. Nah kenal lah tuh beberapa orang sound. Akhirnya ikut. Kadang kalau kita naruh genset ikut mempelajari juga nih dari sound segala macam, dan kebetulan suka jadinya di bidang audio itu suka. Tapi lu ada basic musisi nggak? Nggak ada. Gua main alat musik aja nggak bisa Om. Main alat musik berarti sama bisa. Kayak temen gue yang di MNC kemarin yang pertama gue ini wawancara tuh Supri tuh. Itu juga dia nggak ada basic musik, maksudnya nggak bisa main musik lah, Nggak penikmat. Tapi dia bisa jadi audio man sekarang kan di MNC. Sukses juga kan? Oh gitu. Terus waktu di genset tuh lu kerja atau freelance waktu itu? Kerja itu. Kerja, tapi kan kalau memang genset itu dulu kita bagi hasil sebetulnya. Jadi jadi bagi hasil. Jadi kita tuh sebetulnya makanya orang genset itu dikenal lebih makan solar. Karena kita dapat uang itu dari solar itu. Gitu. Jadi dulu tuh ada jatahnya kita tuh per 12 jam 80 liter dulu. 80 liternya itu kepakainya di film itu berapa, nanti lebihan dari solar itu ke kita gitu. Jadi yang punya genset itu nggak pakai bayar kita lagi. Terus keputusan lo untuk meninggalkan genset itu karena genset sebenarnya udah enak dong, harus kerja kan, udah enak. Jadi ada gaji bulanan atau apa, terus lu berani meninggalkan itu masuk ke dunia audio. Jadi dulu ceritanya tuh gimana? Gue pernah ada kecelakaan Kecelakaan gimana? Di Bintaro, di tol Bintaro itu. Gue waktu tarik genset ke Cibubur, mobil hardtop gue ban kirinya velgnya pecah. Itu gua buang mobil, hantam ke kiri, jadi mobilnya hantam ke kiri, gensetnya nyusul mobil gitu, kebalik di depan mobil. Nimpa mobil berarti. Alhamdulillahnya gua nggak ada lecet sama sekali. Ya, padahal bodi mobil itu udah kesenggol genset, jadi guanya maju sampai ke setir gitu. Tapi ya emang masih dilindungi. Masih lindungi, masih ada umur juga jadi. Nah habis dari situ yang punya genset sih nggak masalahin, namanya kan kecelakaan, bukannya gua yang nabrak. Akhirnya dari situ udah rada ini juga. Jadi rada ada trauma sih. Tapi tetap masih jalan, ada mau 1 tahun habis kejadian kecelakaan itu masih tetap jalan. Belum terjun ke dunia audio langsung. Belum, tapi dari situ udah beberapa kali misalnya genset kosong nih, ada temen sound yang ngajak, ayo ikut ini, kita gitu ya. kita dangdutan. Udah ikut berapa kali lah tuh ikut.
Nah dari situ udah tuh mulai ikut sound, pelajari, bantu-bantuin masang speaker, bantu-bantuin bikin box speaker. Iya. Nah, kalau dulu malah semuanya om gue kerjain. Oh, oke. Masang sound, masang lighting, masang rigging. Tapi kan lo belajar dulu dong, kan belum langsung pinter kan? Belum. Justru Maksudnya dari masih ikut sama orang gitu iya ya? masih ikut orang, terus pokoknya semualah dulu. Jadi tuh namanya produksian dulu hampir semuanya nih. Jadi Hamin 2 rigging dulu masuk. Gitu. Ntar Hamin 1 baru sound sama lighting masuk bareng. Nah, dulu kebetulan ada yang ngajak kerjasama deh tuh. Jadi sound gue yang pegang nih soundnya. Dari situ belajar dikit. Event dulu zamannya itu event di sini di Ciledug itu masih gue yang pegang tuh. Ada event rokok, motor, semuanya. Tahun berapa tuh. itu? Itu tahun berarti 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, 2010 2008 lah, 2008 29. Dulu tuh zamannya pokoknya itu lo start di audio, tapi di gensetnya enggak, startnya lebih dari itu. Maksud gua udah mulai megang-megang event itu dari 2008 itu. Kalau audio itu berarti 2005-an 2006 itu udah yang mulai bantu-bantu gitu-gitulah. Terus selama ini lo freelance atau kerja kalau di audio? Kalau di audio freelance. Oh, freelance sekarang? Tapi gue ada satu ikatan jadi marketing sih. Tapi marketing tetap freelance gitu ya. Marketingnya gue ada gaji. Marketingnya misalnya gue dapat berapa dari penghasilan itu ada gaji. Nah, kalau Kurang dari target? enggak, kalau jadi Ya kalau maksudnya kalau masuk target lo digaji. Cuman Kalau nggak dapat target nggak digaji. enggak, tapi kan Cuma komisi, cuman kan targetnya enggak terlalu banyak. Jadi sama fee job aja gitu. jadi paling ya. setiap bulan ada aja dapat. Ya nggak, artinya lo selain lo terjun langsung, artinya terjun langsung lo terlibat di settingan, di install, Itu marketing. terlibat di apa? Lo juga ngopret juga? Ngopret. Nah, kalau ngopretnya itu freelance. Oke. Jadi biarpun kantor gua yang gua marketingin ini butuh gua bayar. Iya maksud gua gitu. Jadi kalau kayak gua kan enggak. Kalau gua kan emang pure di marketing operasional. Jadi gua nggak terlibat di acaranya, nggak terlibat sebagai apa-apa gitu kan. Ya cuma sebagai marketing dan operasional. Ya bukannya gua nggak bisa, emang basicnya gua bisa, tapi nggak tugas gua. Iya, betul. Ada orang lain yang memang nggak serakah lah. Kalau gue sih sebetulnya Bukan nggak serakah, maksudnya emang Iya. udah deskripsi Kalau job gue deskripsinya begitu gue ya gitu. Kalau gue sebetulnya gini, seandainya gue dapet job, ya bukannya nggak gampangin job sih. Iya. Maksudnya kalau job yang masih biasa itu orang gudang nih yang jalan. Tapi kalau yang kadang kan ada aja klien yang mintanya standby dong mas di lokasi. Ya gitu, job gue lu standby lah gitu kan. Ada tuh beberapa yang begitu. Nah itu baru tuh jalan. Seandainya enggak ya anak-anak yang di gudang aja. Berarti lo mulai dari apa? Memasarkan produk, terus follow up, kayak meeting-meeting itu termasuk lo juga semua lo terlibat di situ ya. Tapi kadang-kadang juga kalau memang diperlukan lo terlibat juga di produksinya itu ya, sebagai operator atau apa gitu ya. Dan lo senang di situ. Seneng banget. Senang banget ya. Nah terus ini kita mulai masuk ke pandemi. Dengan begitu pandemi Maret, job berkurang drastis, apa yang ada di pikiran lo? Seenggak lo punya apa second business yang sekarang lo jalanin apa nih? Gitu, lo ceritain gitu. Jadi sekarang tuh sebetulnya ini enggak mungkin emang udah jalannya kayak gini ya. Soalnya nggak ada rencana nih. Jadi gue tuh bisnis buka usaha layangan. Layangan, namanya Wawan Layangan. Iya tadi udah gue foto. Namanya Wawan Layangan. Jadi itu awalnya gini, gue kan anak-anak ya di kampung kan banyak nih pada main layangan. Akhirnya gue dagang lah tuh dari pakai keranjang. Itu mulainya kapan itu? Mulainya berarti Januari tahun lalu. Ini udah mau setahun. Udah setahun. Jadi enggak Januari. Kan pandemi mulai Maret. Maret. Ya, pas pandemi itu. ya. Jadi Maret tuh.
Nah kalau udah main layangan tuh dari Januari itu. Nah Maret tuh usaha lah kecil-kecil pakai keranjang gitu. Itu juga masih di dalam rumah tuh, belum pakai etalase. Nah gitu ya. Nah akhirnya lumayan nih rame. Itu setiap malam sebelum gue tidur itu yang ada gue buka Google tuh, gue cari pabrik plastik yang bisa bikin custom ukuran sama warna. Akhirnya ketemu tuh ada pabrik plastik. Nah dari situ gue coba beraniin diri, gue jual motor om. Oh, motor. Jual motor buat modal. Berapa juta modal? Waktu itu motor gue NMAX. NMAX. Memang masih lumayan, sebetulnya sih memang itu bukan buat modal tadinya. Iya. Jadi mau upgrade motor, jual. Tapi kebetulan lagi mau ada usaha, akhirnya nggak jadi tuh gue beli motor yang mau di upgrade itu. Buat usaha dulu. Udah buat usaha, alhamdulillah jalan. Dari situ ya udah ketagihan dagang dah tuh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Malah makin banyak ya. Iya kan. Jenis barangnya dagangan lu ya. Pokoknya sih kalau 2020 tahun kemarin pokoknya gue jual layangan itu melebihi gue main audio. Gila, yang bener lah. Betul. Karena gue tuh supplier plastik sejabodetabek. Plastik layangan itu sejabodetabek sampai gue ada kirim ke Makassar terus Sumatera, luar daerah banyak. Surabaya sih yang paling banyak, Jawa Timur. Pandemi membawa berkah berarti nih. Alhamdulillahnya di situ. Mudah-mudahan kedepannya makin sukses. Kalau emang lu masih selesai pandemi ini, nah, seandainya event masih jalan, lu jalanin ini juga kan bisa menambah. Kalau ini sih bisa aja karena kan di rumah aja, udah gitu kan memang ya event kan gak yang setiap hari om. Iya sih. Paling mentok banget seminggu kita event 4 kali, paling jago 5 kali lah. Top, ya. Jarang sampai yang 7 kali. Iya. Terus apa? Ada lagi yang tadi bilang siapa itu, si Danang bilang bikin apa? Aquarium, Aquaspace. Iya, Aquascape itu bikin juga sekarang. Bikin itu kalau juga, itu baru itu. Itu baru diracunin aja masih Danang tuh. Baru mulai. Kalau tadinya nih gue miara binatang itu nggak pernah suka tuh, bukannya ikan maksudnya. Semua binatang. Semua binatang. Nggak pernah berhasil karena guanya orangnya tuh nggak telaten. Ya, jadi kadang gitu. Binatangnya sering mati. Jadi daripada gue miara binatang mati, mending gak gue piara gitu. Oh iya, benar. Nah kayak ikan kan harus yang rutin diperhatiin, airnya apa segala macamnya kan. Iya harus telaten, kalau enggak binatang. Akhirnya gue konsultasi tuh, gue mau piara ikan tapi yang nggak gampang nguras, nggak gampang apa. Akhirnya si Danang itulah tuh yang ngasih tahu. Ya udah lo miara aquascape jadi ikannya kecil-kecil gitu. Aquascape itu ya pakai, maksudnya dia kayak sejenis akuarium tapi ada hiasannya. Iya, dia lebih bikin sirkulasi airnya juga yang benar sehingga jarang nguras ya. Iya, jarang nguras. Karena ikannya juga kecil, nggak seberapa kotorannya kayak kita miara arwana, miara koi. Nanoscape ya kalau dibilang ya, apa kecil ya? Iya, gua ada yang gede, ada yang kecil. Kalau yang gede mungkin gue udah sering live Facebook lah tuh, udah pada lihat. Nah kalau yang kecil mah baru nih, belum gue publis, ya. masih di rumah. Ya, jadi mungkin bisnis lo ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman lain yang terdampak ya enggak? Ya. Karena kan sekarang ini mungkin banyak ya, bukan ribuan, mungkin puluhan ribu dia kalau seluruh Indonesia teman-teman pekerja event yang terdampak corona dan mereka nggak punya skill lain di luar itu. Ya. Akhirnya mereka kebingungan cari peluang apa. Nah, gue bikin ini biar bisa jadi inspirasi buat teman-teman kita yang lain, mungkin buat diri gue juga. Karena gue merupakan salah satu yang terdampak juga kan. Kalau gue memang basicnya dari dulu memang dari orang musik gitu, senang musik, kerja di musik sampai sekarang terjun di dunia rental, gitu kan. Ya harapannya ke depan mudah-mudahan pandemi segera selesai ya kan. Ya, kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus juga kepada pemerintah ya, maksudnya udah banyak teman-teman kita yang teriak ya. Iya. Kayak di Facebook apa itu kita juga ngelihat mereka sudah sangat menderita. Mungkin aset yang selama ini mereka kumpulkan sekarang udah berkurang dijual-jualin untuk bertahan hidup gitu loh. Ya artinya pemerintah minta kebijaksanaan lah. Kayak kemarin gue dengar cerita dari siapa ya kemarin ya, teman-teman kita yang ngejob di sini nih di daerah Ciledug ini soundnya banyak yang disita sama pemerintah ya, bener ya? Kemarin termasuk ada temen
malah termasuk ada barang gue Om. Jadi ada temen mau ada acara pinjam wireless dari gue itu. Nah sampai itu ditahan tuh wireless karena kan semuanya ketahan, jadi ketahan tuh 3 hari baru bisa balik. Oh ya, maksud gua kalau memang mau dibubarkan, tapi maksudnya itu kan sebenarnya kesalahan juga bukan dari pihak vendor ya, bukan dari pihak penyedia barang, tapi dari si pelaksana acara, penyelenggara acara itu harusnya yang disanksi mereka. Kalau kita ini kan hanya mengikuti karena kita juga butuh duit, butuh kerja, akhirnya kita iya kan. Udah gitu kemarin itu dengar cerita yang wireless gue sampai ikut ke Sita itu, mereka ngamen loh, bukannya maksudnya dibayar tapi hanya sebatas transport sama kru lah sama makan. Cari saweran ya? Enggak, yang cari saweran, betul. Ya. Kan makanya sampai segitunya gitu loh. Iyalah Wan, gue berharap agar segera selesai lah pandemi ini ya. Terus mudah-mudahan cerita-cerita lo tadi bisa menginspirasi teman-teman. Pokoknya kalau mau ada yang ya mau buka usaha boleh. Nanti kalau misalnya lo butuh Wawan, nanti di deskripsi akan gue tulis nomor HP-nya Wawan. Kalau lo mau cari informasi tentang bisnis yang sedang dia jalankan sekarang, mungkin lo bisa kembangkan atau lo bisa ikut belajar dengan Wawan, nanti lo bisa hubungin langsung Wawan ya. Kalau enggak di Google tuh gue udah ada. Wawan Layangan itu udah ada alamat sama nomor telepon gue. Ya nggak apa-apa, nanti gue tulis di deskripsi lah biar teman-teman kita juga gampang. Ya kan, nggak apa-apa kan gue tulis nggak apa-apa ya. Oke, sobat audiens, kita sudahi dulu obrolan ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang suka tolong subscribe, like, share, dan komen. Semoga obrolan kita ini bermanfaat buat kalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.